Mari kita sharing tentang krisis politik Thailand yang terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya, krisis politik ini adalah akumulasi dari berbagai peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, jauh sebelum Raja Thailand yang sangat dicintai rakyatnya, King Bhumibol Adulyadej mangkat. Bagi masyarakat Thailand, raja tidak hanya sebagai simbol pemersatu, tapi lebih dari itu, memiliki ikatan emosional dengan masyarakat sebagai pelindung agama Buddha. Bahkan, rasa cinta masyarakat Thailand kepada sang raja mengibaratkan sebagai sosok Buddha yang hidup. Dalam sistem politik Thailand, militer memiliki peran sangat sentral sebagai pelindung dari institusi kerajaan. Dengan kekuasaan yang besar, militer sering merasa berhak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi institusi kerajaan. Kemulut politik Thailand ini sebenarnya telah terjadi sejak era Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra adalah salah satu Perdana Menteri yang sangat populer di Thailand dan memiliki banyak loyalis khususnya di kawasan pedesaan di Thailand Utara. Thaksin sendiri mendirikan partai politik yang sangat populer di Thailand, yaitu Partai Tarai Tak. Selain itu, kebijakan ekonomi yang dilakukan Thaksin dianggap pro pada rakyat kecil khususnya masyarakat di pedesaan. Thaksin menjalankan kebijakan yang sangat populer khususnya dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan taksinomik. Kebijakannya membuat perawatan sistem kesehatan universal, subsidi bahan bakar, suntikan modal bagi pembangunan desa yang bertujuan memperbaiki kemiskinan. Ketika krisis ekonomi melanda Thailand, Thaksin mengeluarkan kebijakan populer, yaitu menciptakan program pengampunan utang bagi para petani. Atas perintahnya, bank-bank di Thailand mengeluarkan kebijakan pinjaman bunga rendah bagi petani dengan skema pinjaman mikro. Ketika krisis melanda Thailand, banyak dari petani Thailand yang terjerat utang dari rentenir. Lewat pinjaman lunak yang berasal dari kebijakan Thaksin ini, banyak petani terbantu dan berhasil membayar hutang-hutangnya. Pendapatan petani naik dari 11% menjadi 20%. Pasca krisis, Thailand tidak hanya mampu membayar utangnya pada IMF, namun juga mengalami pertumbuhan PDB dalam situasi krisis sebesar 5% dan kebijakan Thaksin juga mendorong pengembangan komoditas pertanian lewat skema satu desa satu produk. Kebijakan Thaksin Shinawatra ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi dan pulih dari krisis. Thaksin juga mengeluarkan skema kebijakan dengan masyarakat Thai hanya membayar 30 baht, perbaikan sanitasi dan air bersih. Angka kematian bayi di Thailand mulai menurun. Kepopulerannya di tengah masyarakat Thailand ini khususnya kalangan pedesaan dianggap membahayakan institusi kerajaan. Karena kepopulerannya bisa menyaingi raja sehingga terjadi kudeta militer terhadap Thaksin Shinawatra tahun 2006. Kudeta militer atas pemerintahan Thaksin terjadi saat Thaksin berada di New York menghadiri sidang umum PBB. Kudeta ini dipimpin oleh Sonthi Bonnyaratkalin dan pemerintahan Thaksin dinyatakan runtuh karena kudeta militer. Lalu Mahkamah Agung Thailand melakukan penyelidikan tentang pelanggaran yang dilakukan masa pemerintahan Thaksin. Thaksin dihadapkan pada kasus korupsi terkait pemberian kredit pada juntan militer Myanmar lewat Exim Bank. Lewat pemberian kredit yang dilakukan oleh Thaksin pada junta militer Myanmar, Thaksin mendapatkan imbalan dari pemerintahan Myanmar kontrak pada perusahaan telekomunikasi yang memiliki keluarga Thaksin, yakni Shin Satelit. Pemerintahan junta militer telah memerintahkan Interpol atas penangkapan Thaksin untuk diadili. Thaksin sendiri setelah kudeta lebih banyak bermukim di Dubai, mendapat suaka dan keluarga negaraan kusuku. Lalu pemerintah diambil alih oleh Abhisit Pejajiva. Pasca kudeta, pengaruh Thaksin masih sangat besar. Pendukungnya yang loyal masih sering berdemonstrasi dan menganggap naiknya Abhisit Pejajiva sebagai PM tidaklah selesai. Pengaruh Thaksin ini masih sangat kuat di tengah masyarakat Thailand. Naiknya Somchai Wongsawat sebagai Perdana Menteri yang adalah ipar dari Thaksin menunjukkan pengaruh Thaksin masih sangat kuat di Thailand. Hingga akhirnya kursi PM Thailand diambil oleh Yingluck Shinawatra yang adalah adik dari Perdana Menteri Thailand terguling Thaksin Shinawatra. Naiknya Yingluck ini menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat yang loyal pada kerajaan yang diidentifikasi dengan kaos kuning. Naiknya Yingluck ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat Thailand yang dianggap loyal pada kerajaan karena masyarakat menilai Yingluck sebagai Perdana Menteri Tenggarai melindungi kasus korupsi yang menimpa kakaknya. Masyarakat Thailand yang dianggap pro kerajaan mulai turun ke jalan. Masyarakat yang pro kerajaan ini diidentifikasi dengan memakai kaos kuning, menyuruhkan Yingluck untuk mundur dari kursi Perdana Menteri. Ribuan masyarakat pro kerajaan ini mulai memadati jalan Thailand, menguasai bandara, pusat-pusat bisnis di Bangkok selama berminggu-minggu sehingga aktivitas ekonomi Thailand di masa itu terancam lumpuh. Lalu sisa-sisa loyalis mantan PM Thailand terguling Thaksin juga turun ke jalan, melakukan aksi demo, tandingan yang di jalan-jalan utama Bangkok berhadapan dengan loyalis kerajaan. Thailand mengalami kebuntuan politik antara demonstrasi loyalis Thaksin dan demonstrasi loyalis kerajaan. Protes ini terjadi selama berminggu-minggu memenuhi jalanan
Bangkok yang dianggap membahayakan keamanan Thailand. Raja Thailand sendiri memilih untuk tidak ikut campur dalam kemelut perpolitikan negaranya. Kemelut politik yang terjadi selama berbulan-bulan ini kemudian membuat militer akhirnya turun tangan dan mengultimatum demonstran untuk membubarkan demonstran secara paksa. Militer kemudian membubarkan demonstran secara paksa. Pemerintahan Yingluck dikudeta lalu Thailand diberlakukan darurat militer dengan memperlakukan jam malam. Atas restu sang raja, pemimpin junta militer Prayut Chan-o-cha mengambil alih pemerintahan Thailand. Kemudian kembali tenang setelah kudeta dan diberlakukan darurat sipil. Stabilitas politik di Thailand terjadi selama beberapa tahun di bawah junta militer hingga akhirnya waktu di mana sang raja Thailand meninggal. Bagi masyarakat Thailand, raja adalah pemersatu. Kecintaan masyarakat Thailand membuat masyarakat patuh terhadap apapun titah yang keluar dari raja mereka. Raja adalah faktor utama bagi stabilitas negara. Meninggalnya sang raja King Bhumibol ini membawa kedukaan yang amat mendalam bagi masyarakat Thailand. Banyak pengamat politik yang mengkhawatirkan masa depan institusi kerajaan Thailand pasca ditinggal sang raja yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Meninggalnya Raja Bhumibol ini otomatis membuat institusi kerajaan mencari pengganti. Setelah konstitusi kerajaan menyatakan pengganti raja yang meninggal otomatis akan diambil alih oleh anak tertua dari sang raja, yakni Maharaja Vajiralongkorn. Yang menjadi masalah adalah sang raja penerus tahta nggak memiliki kepopuleran sebagaimana. Di sisi lain, calon penerus tahta pernah beberapa kali dianggap masyarakat membuat malu masyarakat Thailand. Sang raja saat berada di Eropa sering tertangkap oleh media Eropa menggunakan pakaian aneh dan kurang pantas. Thailand memiliki undang-undang Lese Majeste yang melarang masyarakat untuk membicarakan raja dan keluarganya. Thailand yang berada di bawah junta militer juga makin represif terhadap mereka yang berani mengkritik pemerintahannya. Beberapa yang terbunuh. Masyarakat sudah muak dengan pemerintahan junta militer. Tapi meskipun secara politik gak stabil, kemelut politik gak selalu berdampak besar bagi perekonomian mereka. By the way, Thailand itu kekuatan ekonomi kedua terbesar di Asia Tenggara dan menjadi pusat industri manufaktur, khususnya industri otomotif. Meninggal Raja Bhumibol ini menjadi pukulan bagi Thailand karena selama ini raja yang berperan sebagai pendamai setiap kisruh politik Thailand.